Goronik itu ayat-ayat syaitan. Jadi Nabi Muhammad pernah kedatangan iblis yang berpura-pura jadi Jibril. Ternyata Nabi Muhammad gak bisa membedakan mana Jibril yang asli, mana Jibril yang palsu. Waduh, Nabi Muhammad tidak bisa membedakan mana Jibril yang asli, mana Jibril yang palsu. Ternyata Nabi Muhammad gak bisa membedakan mana Jibril yang asli, mana Jibril yang palsu. Ternyata setelah ini, malaikat ini datang menyebutkan ayat-ayat yang menyanjung Lata, Uzza, dan Manat. Orang kafir darah. Tuh, tumbe. Muhammad biasanya mencaci maki berhala-berhala kita. Pada hari ini Muhammad membela Lata, Uzza, dan Manat. Akhirnya orang kafir sujud mendengarkan ayat itu. Ternyata penjagaan Allah pernah jebol. Apa? Penjagaan Allah pernah jebol. Penjagaan Allah pernah jebol? Penjagaan Allah pernah jebol. Itu buktinya ayat Goronik. Waduh, katanya Al-Quran dijaga oleh Allah, tetapi ternyata penjagaan Allah pernah jebol. Ayat-ayat seton masuk ke dalam Al-Quran. Dan yang lebih parah, Nabi Muhammad bahkan tidak bisa membedakan yang mana Jibril yang asli dengan syaiton. Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita ini, Gereja YouTube. Gimana kabar kalian semuanya? Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelimpahan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang cukup heboh dan sering disebut sengaja sebagai ayat-ayat setan, ya, atau yang dikenal dalam literasi sejarah Islam, ya, sebagai satanic verses. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah kedatangan sosok yang menyamar. Sosok ini berpura-pura sebagai malaikat Jibril, padahal ternyata itu adalah iblis. Masalahnya, Muhammad tidak bisa membedakan mana Jibril, yang mana asli dengan yang palsu. Akibatnya, ia sempat menerima ayat-ayat yang kemudian menyanjung dewa-dewa berhala bangsa, ya, Ausi, ya, Lata, Esa, dan Manat. Orang-orang kafir Quraisy yang biasanya marah karena Muhammad menghina berhala mereka, tiba-tiba heran. Kok sekarang malah Muhammad memuji berhala, sampai-sampai mereka ikut sujud ketika ayat itu dibacakan. Inilah yang membuat banyak penelitian menilai seolah-olah penjagaan Allah atas firman-Nya pernah jebol. Kenapa bisa begitu? Katanya Al-Quran dijaga oleh Allah, tapi justru ayat-ayat setan bisa masuk. Bahkan kalau benar kisah ini, Nabi Muhammad sendiri tidak bisa membedakan wahyu Allah dengan bisikan setan. Pertanyaannya sangat besar muncul, ya. Apakah mungkin wahyu Tuhan bisa tercampur dengan bisikan setan? Apakah mungkin seorang nabi tidak bisa membedakan suara malaikat Allah dengan suara iblis? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang belum subscribe channel ini. Oke, dukung channel ini agar mencapai 1 juta subscriber. Kita terus mengedukasi kalian. Mari kita simak video berikut ini. Ternyata Nabi Muhammad gak bisa membedakan mana Jibril yang asli, mana Jibril yang palsu. Penjagaan Allah pernah jebol. Itu buktinya ayat Goronik. Ini beneran gak sih? Masa penjagaan Allah dijebol seton dan Nabi Muhammad tidak bisa membedakan Jibril dengan seton? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ayat-ayat setan atau ayat-ayat buatan dan sempalan setan, ini sebenarnya sudah sangat familiar. Apa? Sebenarnya sudah sangat familiar? Sebenarnya sudah sangat familiar di kalangan sejarawan baik muslim ataupun non-muslim. Yakni tepatnya 2 ayat yang diselipkan oleh setan setelah ayat ke-20 di surat An-Najm, yakni وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى, lalu ditambahi 2 ayat lagi, yakni
tilkal gharaniqul hula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Dari dua ayat ini mereka mengatakan bahwa Al-Quran tidak lagi ori karena bisa jadi ada selipan-selipan setan yang menyelipkan ayat dalam Al-Quran itu sendiri. Oke, jadi jelas ya teman-teman. Ternyata Nabi Muhammad benar-benar tidak bisa membedakan Jibril dengan setan. Dan Allah pernah jebol. Itu buktinya ayat Qur'an. Ternyata Nabi Muhammad gak bisa membedakan mana Jibril yang asli, mana Jibril yang palsu. Penjagaan Allah pernah jebol. Dan ini berarti Al-Quran tidak lagi ori. Karena bisa jadi ada selipan-selipan syaiton yang menyelipkan ayat dalam Al-Quran itu sendiri. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran tidak lagi ori karena bisa jadi ada selipan-selipan setan yang menyelipkan ayat dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi, teman-teman jangan bilang saya menista agama ya. Saya hanya mengulangi apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang kita dengar barusan. Allah pernah jebol. Buktinya ayat-ayat Geronik atau ayat-ayat syaiton yang pernah masuk ke dalam Al-Quran surah ke-53 surah An-Najm. Karena Muhammad tidak bisa membedakan Jibril dengan syaiton. Kalau kamu belum pernah dengar ini sebelumnya, berarti kamu yang kurang informasi tentang Islam. Karena topik ini sebenarnya adalah topik yang sangat familiar di kalangan sejarawan. Nah, pertanyaannya, kalau Allah pernah ketahuan jebol sekali dalam menjaga Al-Quran, yang nggak ketahuan berapa banyak? Apalagi Al-Quran surah 14 ayat 4 berkata, "Kami tidak mengutus seorang rasul pun, kecuali dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki." Dan seterusnya. Allah menyesatkan? Kok Allah menyesatkan? Seharusnya yang menyesatkan itu kan syaiton. Kalau Allah bisa menyesatkan, nggak heran Muhammad bingung membedakan Jibril dengan syaitan kan? Sama-sama menyesatkan. Lagi pula, dikatakan, kami tidak mengutus seorang rasul pun, kecuali dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Pertanyaannya, Muhammad berbahasa apa? Apakah berbahasa Indonesia? Al-Quran dalam bahasa apa? Apakah dalam bahasa kaummu? Coba jawab dengan jujur. Apakah Al-Quran memberikan penjelasan yang benar-benar jelas kepada kamu? Apakah kamu bisa jelas hanya dengan membaca Al-Quran? Atau kamu diberitahu oleh ustadz, jangan baca Al-Quran tanpa guru, supaya tidak sesat? Apakah sebuah buku petunjuk yang benar dapat menyesatkan kalau dibaca sendiri tanpa guru? Kalau ada buku yang kalau dibaca sendiri jadinya sesat, jelas itu bukan buku petunjuk yang benar. Itu buku yang ngaco. Kenyataannya, Al-Quran tidak jelas. Butuh buku-buku lain supaya jelas. Memang, Al-Quran surah ke-15, Al-Hijr ayat 9 berkata, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya." Tetapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya, Al-Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 106 juga berkata, "Ayat yang kami nasah, batalkan, atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya." Allah yang turunkan ayat. Allah bilang, pasti akan memeliharanya. Tetapi ternyata Allah batalkan ayat. Dan Allah menjadikan manusia lupa pada ayat yang katanya Allah pelihara itu. Apanya yang pelihara kalau dibatalkan dan dijadikan lupa? Apakah Allah pelin-pelan? Atau jangan-jangan salah satu dari dua ayat yang barusan kita baca adalah ayat-ayat selipan syaiton? Menurut kamu, yang mana yang lebih mungkin adalah ayat selipan syaiton? Ayat yang berkata, kami akan memelihara ayat-ayat Al-Quran, atau ayat yang berkata, kami batalkan dan jadikan manusia lupa ayat-ayat Al-Quran? Kamu tahu dari mana ayat-ayat Al-Quran itu berasal dari Allah? Muhammad aja tidak tahu sosok yang dia temui itu sebenarnya Jibril atau syaiton. Apakah kamu lebih tahu daripada Muhammad?
Kalau Muhammad aja tidak tahu siapa yang dia temui, Jibril atau syaiton, apalagi kamu. Jadi, lebih baik kita jujur aja. Muhammad aja tidak tahu ayat-ayat Al-Quran itu dia dapat dari Jibril atau dari syaiton, apalagi kita. Kita tidak tahu ayat-ayat Al-Quran itu berasal dari Jibril atau syaiton. Nah, kalau kita sudah jujur, coba pikir baik-baik. Lebih baik kita percaya ayat-ayat Al-Quran berasal dari Jibril atau tidak? Taruhannya surga neraka kan? Katanya kalau percaya masuk surga, kalau gak percaya masuk neraka. Tetapi coba kita lihat Al-Quran surah 19 ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketempuan yang sudah ditetapkan. Jadi, taruhan surga neraka itu sendiri tidak benar. Menurut Al-Quran surah 19 ayat 71, kalau kamu percaya pada Al-Quran, berarti kamu harus percaya bahwa kamu akan datang ke neraka. Apalagi katanya itu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhanmu. Apakah kamu setuju Tuhanmu menetapkan kamu datang ke neraka? Tuhan macam apa yang menetapkan kamu datang ke neraka? Ayat ini benar-benar dari Tuhan atau dari setan? Coba kita baca lagi Al-Quran surah kedua ayat 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Mereka mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Kenapa Tuhan mereka memberikan pahala kepada mereka, sedangkan Tuhanmu menetapkan kamu datang ke neraka? Jadi coba sekarang kamu pikirkan baik-baik. Lebih baik kamu percaya Al-Quran berasal dari Jibril atau tidak? Kalau kamu percaya Al-Quran berasal dari Jibril, kamu memilih untuk percaya kamu akan datang ke neraka, seperti yang dikatakan Al-Quran surah 19 ayat 71. Kalau kamu tidak percaya Al-Quran dari Jibril, kamu memilih untuk menjadi Nasrani, Sabi'in, atau agama lain, kamu akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Kalau saya sih, lebih baik pilih tidak percaya Al-Quran berasal dari Jibril. Lebih baik saya pilih agama lain yang tidak ditetapkan datang ke neraka oleh Tuhannya sendiri. Ada banyak kok. Salah satunya disebutkan di dalam Al-Quran adalah Nasrani kan? Mending jadi Nasrani. Tidak perlu takut kalau tidak percaya Al-Quran akan masuk neraka. Justru kamu harus takut kalau kamu percaya Al-Quran, kamu akan masuk neraka. Jelas ya? Dalam iman Kristen kita percaya bahwa firman Tuhan itu murni, kudus, dan tidak bercampur dengan kuasa setan. Ya. Dan Yesus Kristus sendiri berkata bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Dan Yesus datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. Karena itu, dalam Alkitab kita tidak pernah melihat nabi-nabi Tuhan terkecoh, lalu salah mengajarkan penyembahan berhala. Justru sebaliknya, nabi-nabi sejati selalu menentang penyembahan berhala dengan tegas. Misalnya, Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Atau Yesaya yang mengancam penyembahan patung buatan dengan buatan tangan manusia ya. Nah kalau ada kisah bahwa wahyu bisa dipengaruhi oleh setan, itu menjadi tanda bahwa sumbernya patut dipertanyakan. Sebab Allah yang sejati tidak mungkin membiarkan firman-Nya dicampuri oleh iblis. Jadi, dari kisah ini kita bisa belajar dua hal penting. Wahyu sejati tidak mungkin bercampur dengan tipuan setan. Allah yang hidup dan benar pasti menjaga firman-Nya. Yesus Kristus adalah firman yang hidup, yang turut ke dunia bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan tipu daya iblis. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya harus semakin yakin bahwa Yesuslah keselamatan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam nabi ataupun kitab manapun yang bisa dimasuki oleh kebohongan iblis.
Teman-teman, cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga kita bisa membuka wawasan, kita terbuka ya, bukan untuk membenci, tetapi supaya kita semakin mengerti betapa berharganya kebenaran di dalam Kristus. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya semakin banyak orang diberkati. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama Generasi Muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara